Misalnya ada teman-teman yang ada masukan nih, nah terus pas ada misalnya ada momen ini kita utarakan, mungkin kita bisa mengupas hal-hal itu, syukur-syukur ada solusi yang bisa kita dapatkan. Mengenai pameran Explore Aksi ini memang saya sebagai koordinator yang udah beberapa kali mengadakan pameran, terutama di teman-teman Peruja itu memang menurut saya masih banyak kelemahan-kelemahan, terutama misalnya tentang kedisiplinan ya, kedisiplinan. Misalnya kita udah deadline-nya tanggal segini tapi belum. Kemudian mengenai karya-karya juga ya kita memahami juga ya, karena karya-karya banyak juga yang karya lama, bukan karya yang khusus untuk Explore Aksi ini ya, karena waktunya memang mepet waktu itu. Nah, makanya memang idealnya itu kalau mau mengadakan pameran paling enggak itu 2 atau 3 bulan itu baru lah itu bisa menciptakan suatu karya yang lebih maksimal. Nah, ini saya lihat juga banyak karya-karya yang lama ya, karena maklum kita mengajak pameran itu nggak ada sebulan ya, baru ketahuan ya 2 minggu ya. Itu yang ada hal-hal teknis memang yang membuat ini mendadak kita umumkan. Bagus untuk nanti ke depan ada pameran-pameran Peruja berikutnya. Kemudian harapan kita semua ya, Peruja itu kalau bisa itu menjadi kekuatan seni rupa di Jakarta. Minimal kan dengan rutinitas, dengan berpameran itu juga menurut saya juga akan semakin sering familiar didengar minimal oleh telinga orang, oh Peruja. Yang kedua, Peruja itu kalau bisa sebagai barometer komunitas berkesenian di Jakarta, karena dari segi namanya aja kan Perupa Jakarta Raya. Nah itu makanya kita harus rutin secara kuantiti dan kualitas mengadakan pameran-pameran. Apalagi sekarang ada medsos, itu luar biasa untuk sebagai promosi bagi kita, harus kita maksimalkan. Dan tidak lupa juga Peruja sudah ada medsos, di Instagram ada, di website juga ada. Peruja sudah ada websitenya, termasuk jarang juga ya komunitas seni rupa yang punya website. Kayaknya baru 1-2, salah satunya adalah Peruja. Cuman website itu belum kita maksimalkan, jadi untuk sementara ini belum diupdate. Jadi memang harus ada khusus admin ya, admin yang mengelola itu. Kalau yang Instagram biasanya saya sih yang begitu, ini saya upload. Tapi yang website ini sudah sekitar 3 bulan kalau nggak salah itu belum ada update. Nah ini padahal website itu juga merupakan senjata bagi perupa
untuk memarketingkan karya-karya. Jadi bukan cuman offline saja ya, seperti yang sekarang ini kan konvensional. Website itu juga sangat penting, apalagi di era sekarang udah era online ya. Sebagai peruja, sebagai komunitas itu nanti bisa memaksimalkan websitenya, katakanlah untuk pameran, untuk jualan, karena itu nanti juga ada marketplace-nya juga bisa mendukung kan, mendukung dia untuk kemana-mana gitu. Jadi di zaman COVID tuh dia kehilangan dua orang yang dekat, dia yang berhubungan dengan seni, itu istrinya dan asistennya, si Agus itu kan. Agus itu kan yang memberikan info pameran di mana dan lain-lain. Dan kalau Pak Deddy yang berminat, Agus yang infokan ke galeri dan lain-lain. Nah, begitu Agus nggak ada, Pak Deddy juga bingung kan, lukisan gimana nih memanage-nya lagi kan. Kalau dulu kan saya kepengen lukisan ini dipajang, yang ini diganti misalnya ya. Sekarang nggak ada orang. Jadi dia merasa bahwa teman dia untuk mengatur lukisan udah menghilang. Nah, dia ingin menurunkan ke anaknya ya. Dan nampaknya anaknya juga nggak terlalu berminat koleksi. Anaknya sih suka sama seni rupa, cuma untuk menyimpan dengan seksama seperti bapaknya itu kayaknya nggak mau. Sehingga Pak Deddy itu kalau menurut pengamatan saya mulai melepas karya-karya yang dia miliki ke Barelang. Tapi itu kan bukan hanya Pak Deddy, yang umur Pak Deddy misalnya Irsan itu dulu terkenal orang yang sangat apresiasi terhadap seni, memperkenalkan seni ke orang-orang di Mantara, ke Cendana dan lain-lain. Malah Irsan itu punya museum, namanya Museo de Irsan, yang menerbitkan buku juga. Misalnya koleksi-koleksi Avandi dia tuh dibukukan misalnya. Tapi pada akhirnya juga sama seperti Pak Deddy ya, lepasin juga. Satu lagi yang ini Pak Akili, Turi Akili, dia punya museum, namanya Museum Akili. Itu juga sama, udah dilepasin. Karena di zaman dulu tuh dia punya galeri itu, galeri untuk pameran kan. Sekarang galeri udah ditutup. Belum yang mati kan, misalnya Edi Katimata, Bermega, jadi banyak lah. Jadi pertama faktor usia, yang kedua dia merasa bahwa karya-karya seni yang sekarang itu tentunya tidak sebagus yang dia punya. Itu yang menyebabkan dia nggak mau beli ya. Jadi faktor satu usia, faktor dua menurut dia lukisan udah yang sebagus dia udah nggak ada. Yang ketiga adalah perubahan di dalam seni rupa itu sendiri. Seni rupa kita itu kan sebenarnya udah berubah jauh dengan pola-pola Limanpung lah kita bilang. Pola-pola dula, pola-pola Limanpung itu udah nggak ada. Sekarang tuh seni rupa alirannya paling banyak tuh kalau menurut saya yang namanya surrealisme pop. Surrealisme pop itu ya gayanya surrealis tetapi lucu gitu kan. Contohnya kalau di luar negeri aja deh ya, Murakami misalnya gitu. Murakami itu kan gambar apa sebenarnya kan? Itu kan lebih surrealis ketimbang
realis ya. Itu kecenderungan itu. Terus kecenderungan manga kan. Manga tuh kayak Yoshitomo Nara di Jepang. Gaya-gaya orang-orang yang matanya gede gitu. Itu yang sekarang bikin orang. Yang ketiga gaya abstrak. Nah, kalau abstrak tuh paling sulit didefinisikan ya. Karena kalau abstrak tuh semua gaya dihajar. Abstrak gaya kayak Mas Rindi gitu kan, muncul lagi sekarang. Abstrak gaya Polok banyak juga. Abstrak gaya Awiki gitu ya, banyak. Nah itu sebenarnya tinggal kuat-kuatan galerinya mau mempromosikan atau enggak. Karena banyak pelukis abstrak, misalnya kayak abstraknya mirip satu sama lain, tapi kenapa abstrak dia yang laku gitu, yang laku mahal? Itu karena galerinya yang aktif membranding. Sama satu lagi gaya hiperrealis. Hiperrealis itu sebetulnya gaya yang udah lama dan udah banyak orang lakukan lah ya, yang lukisnya pakai proyektor untuk bikin outline, terus colorsnya disesuaikan dengan foto gitu ya. Yang kayak gitu masih ada gitu. Jadi 4-5 gaya itu yang sekarang yang diambil oleh kaum muda, yang mana orang-orang tua merasa itu bukan gaya gue. Nah masalahnya nih anak muda ini kan ngumpulnya bukan di Gereja. Ngumpulnya di Galeri Kan, ngumpulnya tuh di dekat itu Pondok Indah tuh, Galeri Rumah Miring kan, ngumpulnya di Galeri Zen, ngumpulnya di Galeri Wisma GH terutama kan. Wisma GH itu kan satu lantai bisa 4 galeri gitu. Jadi kalau lantainya 4 berarti di situ ada sekitar 15-an galeri tuh. Malah Wisma GH udah ngembang lagi sekarang, udah seberangnya Wisma apa tuh? Iya. Nambah lagi udah ada 3-4 galeri di situ. Jadi seni rupa Indonesia tuh banyak didefinisikan oleh orang-orang yang ngumpul di GH. Jadi kalau kita nggak pernah ke GH ya berarti kita nggak tahu seni rupa kita gimana. Layout ada apa? Kita merasa hebat banget nih majalah kita nih, ya kan? Offline-nya gede gitu. Terus tiba-tiba ada dewan pengawas nih yang bukan redaksi bilang gini, kalian ini jangan merasa bahwa hebat gitu. Kalian harus punya pembanding. Jadi yang pembandingnya siapa? Pembandingnya orang luar lah, nggak bisa orang dalam di sini gitu. Jadi kalau mau cari ilmu jangan orang peruja gitu, jangan dulu saya ngomong, si Gauter ngomong itu nggak ada guna. Karena kita semua kan sama anggota, nggak bisa menilai satu sama lain, dan kita kan punya budaya namanya faktur, ngomong karya orang kan. Jadi caranya ambil orang dari luar. Nah waktu itu kata Dewan Pembinanya, ambil dari Tempo, suruh minta bantuan dari Tempo, ngirim orangnya ke Bandung, semua tim dikumpulin, dia suruh presentasi gitu. Akhirnya dikirimlah orang dari Tempo. Itu orang yang orang yang andalan di Tempo gitu. Dia kasih nih majalah-majalah yang bagus kayak gimana, Tempo kayak gimana. Habis gitu setelah selesai tibalah menilai kan, kayak kalau sekarang ini lukisan ini dia nilai nih, Karisma nomor ini, layoutnya aja udah kayak gini, bikin font kayak begini, ya kan, buka lagi tata letak begini, ya kan,
isinya juga ini, jadi baru kita berasa oh iya kita udah berasa hebat, ternyata tidak kan gitu kan, kita udah berasa nyaman dengan gaya melukis kita, ternyata orang lain lihat lu mah enggak loh gitu. Nah jadi maksud saya kenapa saya cerita pengalaman itu, Peruja juga musinya udah waktunya ya, ada yang namanya pra pameran. Kita kan pameran ya duduk udah pameran ya. Dan itu selesai, biasanya bawa pulang masing-masing. Tapi kalau kita melakukan namanya pra pameran 2-3 bulan sebelum pameran, kita mau ngapain? Nah gitu loh, ngomongin apa, lukisannya seperti apa, kita harus belajar dulu ya kan, lukisan di luar. Mungkin kita panggil orang, siapa kek, si Sujud kek, Warno, atau ya orang-orang kayak gitu, mungkin si Nike, yang lain. Kan orang kayak Pak Warno itu kan orang yang pengalaman mengikuti seni kontemporer 20-30 tahun ke belakang kan, jadi dia bisa kasih tahu sekarang tuh cenderungnya ini itu, baru disuruh menilai. Kan kalau dinilai sama dia kan kita nggak berani protes. Toh setelah menilai kan dia pulang, karena dia bukan anggota Peruja, jadi kan dia nggak diomelin. Kalau sesama Peruja menilai kan nggak enak. Itu yang membuat Peruja akan maju ketimbang kita secara kuantitas berpameran, tapi kita cuma muter-muter di situ-situ aja. Tapi kalau kita bisa mengambil unsur dari luar untuk mengoreksi kita, dan kita membuat pameran dengan nggak hanya soal manajemennya ya yang Mas Riki ngomong, tapi soal kontennya, soal gayanya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya, aduh ini nggak bisa saya, ini bukan gaya saya, ya udah mohon maaf gitu kan. Nah disitulah disaring, jadi tidak semua pameran semua anggota Peruja ikut. Gitu. Kita kepengen berpameran tapi gayanya ini, wah itu kan tantangan kan. Saya nggak bisa, saya bisanya hitam putih. Saya nggak bisa yang kinclong misalnya, itu saya nggak bisa yang halus. Nah tinggal dua pilihannya, Anda belajar atau Anda tidak ikut pameran ini, kan begitu. Berani nggak? Disitulah baru kita ngomong mutu, seleksi dan lain, sehingga bisa fit dengan industri gitu. Nah terus bagaimana nasib yang tadi nggak ikut, kita bikinnya lagi forum yang lain kan, yang cocok sama dia kan gitu. Ibaratnya main bola tuh kan ada yang galak sama, itulah baru ketemu nih Peruja yang akhirnya nanti bisa menjadi semacam center of excellence gitu. Oh ini orang-orang Peruja nih yang bisa kita banggakan, kita bisa iniin, kita bisa gabungin, bisa dengan kelompok lain, dan pelan-pelan akhirnya masuk ke industri. Artinya galeri-galeri yang saya sebut namanya mau nih pamerin karya orang Peruja yang ini. Nah itulah tantangan sebenarnya. Kenyamanan itu adalah racun, ya kan? Kalau kita maunya nyaman-nyaman, lama-lama mati. Tapi kalau oke lah, walaupun susah aku mau belajar. Nah itu yang membuat kita sehat. Kayak olahraga aja. Kalau tidur mulu cepat mati. Tapi kalau sedang exercise, apa kan, muscle kita jadi bagus. Nah muscle visual juga sama. Melukis apa sih? Orang saya melukis baru 5 tahun kok. Melukis itu adalah Allah bisa karena biasa. Bakat kagak ada, ya kan? Ilmu nggak ada. Tapi kan kalau kita pakai ATM lama-lama pinter juga. Nggak ada tuh bakat-bakat, nggak ada itu. Harus sekolah seni, nggak ada. Nah itu yang kalau jadi gini ya. Kalau kita dikasih program, sekarang kita mau melukis dengan model seperti ini, kita kasih waktu 3 bulan gitu kan,
hasilnya kita diskusikan dulu. Nah itu namanya pra-pameran. Habis itu, wah setelah cakep kita pamerkan. Wah itu produksi akan meningkat, levelnya naik gitu. Nah itu ya sekedar saran ya. Kan kalau ngomong kan bisa-bisa aja, tapi pelaksanaan susah. Kira-kira gitu ya Mas Rini. Terima kasih Mas. Potong kuping dah. Bener. Sumpah deh. Enteng betul gampang. Dari sana lo mau masuk ke Jakarta kayak absurd mah gampang karena udah punya ilmunya kan. Tinggal nanti ubah-ubah dikit bikin karakter sendiri gitu kan. Tapi dengan tentu juga deskripsinya juga harus nyambung gitu ya. Gimana? Apa yang kita buat di ininya deskripsinya harus nyambung juga ya. Ya itu urusan kedua lah. Sekarang nanti itu nanti. Bentuk dulu. Sekarang bentuk dulu ya. belajar. Bentuk dulu. Sekarang belajar bentuk dulu. Oh, ya, bentuk dulu. Bentuk dulu lah. Mau ditiru boleh, Nah, mau divariasiin boleh, ya kan? Tapi tekniknya seperti itu. Tekniknya seperti itu. seumpamanya kita dapetin seperti itu, kalau ada pertanyaan jawabnya ini tidak bisa. Pertanyaan ada jawaban. Selalu. Misalnya ada pertanyaan, kenapa lu ada niru-niru Dwiantono? Robby Dwiantono juga niru orang. Gitu loh. Dia meniru dari Mark Ryden. Nah, tadi yang saya bilang ATM, A amati. Setelah dia mati, kita lihat mana yang belum ada di Indonesia nih. Wah, gaya Mark Ryden belum ada. Itu namanya tiru, T tuh diambil, ya kan? Tapi agar tidak disebut Mark Ryden, dimodifikasi. Jadilah Robby Dwiantono, ya kan? Nah sekarang kita belum sampai level ATM. Kita baru level belajar melukis, itu loh, ya kan? Dengan itu, lo akan jago deh, pasti akan jago, sumpah. Gitu. Nanti nih 2025, oh gambar kayak gitu udah dapet, ya kan? Udah lewat. Cari lagi, ntar saya cari namanya. Yang hebat-hebat. Hah? Tantangan yang baru lagi. Tantangan baru lagi nih. Gitu. Habis gitu lu jualin di ini juga nih, pasti orang beli. Betul nggak? Oh iya nih. Wah, lucu nih. Gitu. Bener nggak? Iya, ya benar. Omong kosongnya, lukisan 1x1 dijual 5 juta perak. Nggak apa-apa, gue sebelah bisa bikin 10. Dari 50 juta. Gitu loh. Ya nggak? Daripada kita gambar dengan gaya kita sendiri, Iya, baik. tapi orang bilang, ah Anda bukan saya, kan gitu. Tapi kalau saya bilang, nih Anda butuhkan ini. Terus bagaimana kepribadian? Kepribadian itu belakangan akan muncul sendiri. Dengan kita berlatih, punya inspirasi, ya kan? Lama-lama, wah gitu. Jadi tinggalkan gambar gunung, pohon kelapa, awan, itu udah lewat. Kalau zaman tuh ya. Waduh. Gitu loh, sorry ya, sorry. Iya. Hah? Memang selama ini biasanya itu. Iya. Selama ini memang itu. Jadi Mas Rindi nggak usah terlalu banyak kita bebankan macam-macam. Cukup bikin 3 pameran setahun, tapi seperti itu. Ya kan? Yang berkualitas. Kalau ada yang protes, oke, Anda protes, nggak usah ikut. Aja, ya kan? Orang kita lagi mau memajukan organisasi kok Anda protes. Enggak, Pak, saya sukanya yang begini. Ya itu nanti saya bikinin. Saya bikinin pameran khusus untuk Anda. Gitu, Anda dan lain-lain yang nggak mau ikut, gitu kan? Tapi yang ini yang mau ikut. Itu yang kita sebarkan dalam rangka belajar. Mungkin dibagi 3 kali ini. Ada misalnya ada model yang tadi itu berbeda kan. Bikin yang Tadi tadi. enggak ada model yang lain. Jadi Ya, harus selalu Robby Ya. itu contoh aja. Ini contoh. Suatu saat yang lain. Contoh. Bagi 3. Oh, nggak suka di gaya Robby. Model kayak begitulah. Ya, nggak apa-apa. Misalnya mau dibagi 3, ini contoh. Ini kita kasih 3 pilihan, kayak Robby,